Terkejang, terkejang, balakan derita bersama. Astagfirullahalazim. Kang Gilang mah angger sok ngareureuwas teh. Iya tuh dak mayang mah ngapain ngelamun mulu dari tadi. Nuju galau Kang Gilang. Aduh. Hari gini masih galau-galau kenapa? Sana suka bogo galauna. Oh bukan, sugan teh masalah galau lalaki. ninggal kalender tinggal menik kararosong kieu bili bade ngeusian. Aduh. Kok esong nah aku naon pan biasana ge. Melanglang buana nabuh kesana kemari teh mayang teh. Kieu Kang Gilang. Pan ayeuna teh nuju pandemi COVID-19 teh ya. Janten kesenian teh urang teh tetiasa nabeuh kitunya. Tetiasa nabeuh, tetiasa ameng, tetiasa ririungan. Anu biasana latihan, sakola, nabeuh tetiasa. Iya, jadi sekarang ada pembatasan. Nggak boleh nabeuh karena takut Covid. Leres pisan. Iya, jadi social distancing enak ge Kang ulah cakep-cakep. Oh iya betul ya, jangan deket-deket. Gitu. Kumaha nya Kang? Supados urang teh teras aya kegiatan. Iya sama aja sih kalau misalkan ngobrolin Covid mah Kang Gilang juga sekarang mah ngapain atuh ya di rumah paling cuman main HP. Ngalamun kitu nya. Buka sosmed, YouTube udah. Ngapain gitu kan. Justru itu kadang Kang Gilang juga bingung gimana sih kebijakan pemerintah teh masa tuh sekarang mau diberhentiin acara-acara kayak gitu. Iya. Kan kalau kayak kita kan jadi nggak punya acara. Perekonomian tuh. Iya. Cicilan numpuk kumaha Kang Gilang. Aduh abi mah bingung. Nah, kalau masalah itu sama cicilan banyak. Kumaha atuh? Nah, Gilang. kumaha? Saurna teh dinten ayeuna teh bakal aya tamu di Sawala. Kebon Awi. Di Kebon Awi eta. Muhun. Sanes Kebon Awi di tengah-tengah Awi kitu sanes. Oh, tapi kebetulan tadi kan Kang Gilang juga pengen kayak orang lain lah, mau demo aja sekalian. Ulah demo Kang, bilih di Tenggala. Ih, mau atuh kan yang lain juga ada demo, mogok, kerja sana. Iya, pada demo naon? Demo naon kan mogok kerjanya udah, berarti tinggal demonya yang belum. Nah, jadi nanti. Naonan demona? Ya, kamu menyampaikan aspirasi atuh. Kebetulan katanya kan ada Sawala. Muhun. Tak urang ngobrol meureunanya sugan aya. Muhun. Ada yang bisa disampaikan. Muhun, alhamdulillah kitunya aya program ti Parbud. Oh gitu? Muhun. Pas bisa. Sawala janten urang teh sharing. Kumaha tentang kasus nu ayeuna nuju dilakonan teh. Solusina sapertos kumaha. Sapados aya pencerahan ka urang teh gitu kan. Itu sangat sapados teu galau wae abi teh. Siap. Gitu pisan. Kinten-kinten ieu saha kira-kirana supaya Kang Gilang teh bisa menyampaikan aspirasi, bisa cari solusi ya teh mayang. Muhun laras biar pisan. Gak bingung lah gitu. Ayeuna teh aya 3 tamu saurna teh Kang Gilang. Duka teu sumping, duka teu acannya. Teu sumping teu acannya. Oh ya Allah, teu sumping alhamdulillah panginten ti ditu subuh. Aya Kang Buki. Kang Buki di haturanan. Kalarasan Kang Buki teh anggota dewan, sareng budayawan oge muhun. Aduh, wilujeng sumping Kang Buki. Aduh, hatur nuhun pisan sampurasun. Mangga calik atuh. Ieu abi asa kumahanya ada risin kieu. Asa kumahanya teu sawios atuh Kang paling dieu we. Muhun. Oh gitu. Nah, Kang. Supados saya ketinggalan. Sarana teh ya Allah. Nya, aduh. Pan upami pamaget sareng pamaget mah kedah jarak. Bilih aya fitnah. Fitnah kumaha Kang? Fitnah ada kedekatan antara lelaki dan lelaki kan bahaya. Jeruk makan jeruk astagfirullahalazim sing ditebihkeun ya. Sok gimana ini teh mayang Nembe teh aya Kang Buki. Nembe hiji. Kan aya 3 tamu teh Kang. Oh, jadi kita teh nanti teh ngobrol teh ada banyak narasumber. Leres pisan supados tercerahkan kita teh. Aya nu nembe sumping, wilujeng sumping dosen urang sadayana. Waalaikumsalam Pak Suhendi. Waduh. Alhamdulillah damang Bapak. Pak Buki damang. Alhamdulillah. Ini teh Pak Suhendi teh ya. Muhun, leres. Aduh, makin subur aja Pak Suhendi teh ya. Astagfirullah. Luar biasa. Teu kayang kitu. Naon? Pamali kasebut teh meningisinkeun lagi. Ih, leres nya. Pak Suhendi makin bahagia makin bahagia, alhamdulillah. Saya pupuk. Astagfirullahalazim. Nembe 2. Nembe 2. Berarti hiji deui nya. Muhun, masih di jalan pangintennya. Aduh. Padahal mah piraku masih di jalannya. Bade dilajeng wae kitunya. Lajeng wae kitunya.
Gitu, awatos kan bilingan tosan. Tapi bisi ngambek. Itu nu gaduhna. Oh. Terang teu? Saha? Kang Opik Ujo. Kang Opik Ujo anu gaduh ieu. Ulah dilangkungkeun. Alah, siap. Kayak Billy diseuselan. Atuh meureun. Billy jangan sumping, Kang Opik. Aduh hapuntennya, lami muka pantona. Waalaikumsalam, kumaha damang Kang Opik? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kang Buki, damang Kang. Kang Hendi. Sapertos reunian ya Kang? Sapertos reunian. Tah Karena kieu. sapertos sih meleres reunian. Oh reunian. Langkit tepang gitu Pak? Langki pisan. Oh, Mantan langki dia pisan. mantan kompetitor. Gusti. Tiasa dicek heula, maikna Cek, Bapak cek. atos aya teu acan? Cek, kena di kolong beren. Mohon kedah di kolong. Cek, aya Ingat teh. Mohon. Teh Mayang, ya apunten Bapak, ada abi mah nya jarang nonton TV gitu. Ari Kang Buki teh leres pan saurna teh ti Komisi 4 DPRD Jawa Baratnya. Leres pisan. Alhamdulillah. Kalebet oge budayawan gitu. Budayawan oge. Mohon. Waduh, ieu mah pas Luar biasa pisan. pisan ya. Janten pas pami urang bade sharing teh gitu. Gitu. Leres. Salian ti aya ti pihak pemerintahan teh aya padosennya. Mohon leres pisan. Di pihak lembaga akademis pangintennya Mohon. gitu saur istilah nama atuh panginten itu tos sadayana ge tos teu biret deui deui, kitunya tos sadayana teu ge biret parantos deui. wanu ka Kang Opik Kang nya. Opik Ujo, Kang mohon. Opik Ujo luar biasa. Luar biasa sekali gitunya. Kebetulan Teh Mayang kan tadi Mohon. kita juga udah ngobrol berbagai fenomena dan masalah yang terjadi sekarang teh. Mohon. Khususnya mengenai budaya urang gitu, Leres, selaku urang Sunda ya Teh Mayang ya. Leres. Nah, yang pertama kayaknya mah ini Kang Gilang mau langsung nanya aja lah sama Kang Buki gitu ya. Mangga. Selaku dari pemerintah gitu ya. Ini teh bagaimana Kang Buki mengenai keadaan zaman sekarang nih khususnya budaya yang terjadi di tengah-tengah kondisi pandemi kayak gini teh gimana ini teh sebenarnya? Ya hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Rampes. Jadi kalau membicarakan tadi pertanyaannya kan masalah aspek budaya di tengah-tengah pandemi COVID-19 gitu kan. Terutama yang berkaitan dengan kegiatan kesenian ya gitu. Pasti itu nasibnya sama dengan kegiatan-kegiatan lain atau misalnya pelakunya itu para pelaku-pelakunya itu sama dengan profesi-profesi lain gitu. Jadi profesi di kesenian misalnya itu nasibnya juga sama dengan profesi di bidang pekerjaan lain. Oleh karena itu bantuan pemerintah itu sebetulnya tidak melihat profesi. Ketika pekerjaan atau penghasilan terutama yang penghasilannya harian itu terganggu oleh masalah COVID-19. Jadi bantuan pemerintah itu tidak melihat profesinya, tapi yang dilihat adalah sebagai anggota masyarakat yang terdampak oleh COVID-19. Sehingga memunculkan istilah masyarakat miskin baru gitu ya. Itu yang diprioritaskan oleh pemerintah. Di Jawa Barat sendiri itu sudah melakukan ada program-program bantuan gitu kan. Mungkin masuk ke bantuan tahap 3 gitu sekarang ya. Walaupun terus kami dari Dewan itu mengkritisi terus supaya kualitas dari bantuan itu semakin baik dan semakin mengena untuk kebutuhan masyarakat. Kalau yang pertama itu kan ada bantuannya campuran ada uang, ada telur, Iya. ada sembako. Nah di kenyataannya misalnya telur itu kan gampang busuk karena ada proses pengiriman yang berhari-hari gitu kan gitu. Juga membutuhkan treatment yang khusus kalau telur kan mungkin harus ada pendingin dan sebagainya. Nah itu kita evaluasi lah, kita sampaikan kritik kepada pemerintah supaya berikutnya itu bisa lebih baik. Bahkan kami dari Dewan itu sebetulnya mengusulkan pemerintah kasih uangnya aja ke masyarakat yang dibantu itu supaya masyarakat bisa membelanjakan uang itu sesuai dengan kebutuhan dan membelinya tidak jauh-jauh dari warung-warung yang ada di sekitar rumahnya. Jadi perekonomian di skala mikro itu hidup gitu kan. Nah kalau kebijakan sekarang itu kan lebih kepada memperhatikan misalnya kelompok-kelompok pengusaha yang levelnya lebih besar gitu. Misalnya beras ngambil dari Bulog kan gitu. Memang beras ujung-ujungnya diambil dari petani gitu kan. Tetapi menurut saya ada yang lebih penting lagi adalah
bagaimana pelaku-pelaku ekonomi yang skala sangat kecil di lingkungan skala rumah tangga itu bisa juga hidup gitu ya. Oleh karena itu kami dari Dewan sempat mendesak kepada gubernur supaya bentuk bantuan ke masyarakat itu uang aja seluruhnya gitu. Tapi kalau Pak Gubernur punya kebijakan lain tetap ada aspek sembakonya ya. Yang penting sembakonya tidak busuk lah gitu. Tidak mudah busuk ya, sehingga bisa betul-betul bermanfaat untuk masyarakat. Itu yang pertama ya. Nah, kalau bicara soal tadi wilayahnya atau domain kebudayaan, di dalamnya ada kesenian gitu ya. Teman-teman seniman juga memang sejak awal itu berkeluh kesah lah gitu kan. Misalnya contoh musisi yang profesinya itu dia mengisi di musik-musik wedding gitu kan. Nah itu kan bisa disebut penghasilan mereka tuh harian, atau mereka yang main di kafe, restoran, hotel itu kan harian kan honornya gitu kan. Nah sebetulnya mereka ini adalah betul-betul yang terdampak yang dimaksud oleh pemerintah. Terutama mereka yang terdampak penghasilan harian gitu kan. Jadi bukan hanya buruh. Kita berdua. Maksudnya bukan hanya buruh pabrik dan sebagainya kan gitu. Ya kalau misalnya adik-adik ini misalnya juga merasa penghasilan selama ini bentuknya harian, kemudian terganggu atau terhenti bahkan penghasilannya, itu bisa mengajukan bantuan ke pemerintah. Persoalannya gitu kan. Data itu kan datang dari level yang paling kecil, misalnya RT, RW kan gitu. Lalu masuk ke kelurahan, masuk ke kecamatan, kabupaten kota, baru masuk ke provinsi. Persoalannya seniman itu seringkali dianggap sebagai kaum selebritis yang tidak berkekurangan gitu. Ya kan? Pak RT, Pak RW tidak akan mungkin menganggap bahwa seniman itu tidak yang termasuk terdampak COVID-19. Karena berpikir selalu pasti selebritis mah loba duit gitu kan gitu. Padahal mereka itu adalah pekerja harian gitu kan. Nah saya misalnya yang memang punya latar belakang dari lingkungan seniman yang kebetulan sekarang menjadi anggota DPRD di Provinsi Jawa Barat, itu banyak sekali menerima keluhan. Sampai saya juga memprotes ya ke pemerintah Provinsi Jawa Barat karena dalam kategori penerima bantuan itu tidak ada klaster seniman gitu. Saya protes di gedung Dewan ya, saya protes gitu. Waktu ada paparan dari Pak Sekda waktu itu, saya bilang di belakang saya ada gerbong kawan-kawan saya gitu kan, maksudnya komunitas seniman jumlahnya sangat banyak, saya bilang di Jawa Barat. Kalau misalnya saya misalnya ngobrol kendanger aja, bisa kendanger ya. Yang profesinya sebagai juru kendang gitu kan, penabuh kendang itu jumlahnya juga ribuan gitu. Gitu. Kalau saya ngobrol dengan Kang Ade Rudiana kan gitu. Nah jadi itu baru dari satu instrumen, belum instrumen yang lain kan gitu. Tukang tarompet, tukang naon gitu kan, macam-macam, juru kawi. Nah mereka sangat terganggu. Nah makanya saya minta supaya ada klaster seniman. Alasan pemerintah itu sudah masuk di klaster pelaku pariwisata, masuknya di situ. Saya menjelaskan bahwa itu hal berbeda gitu. Seniman dengan pelaku pariwisata itu hal yang sangat berbeda. Tapi waktu itu janjinya mau diperhatikan. Nah bantuan untuk para seniman juga dari pusat juga ada. Waktu itu kan juga pemerintah provinsi itu juga mendengarkan, mempertimbangkan bantuan untuk seniman. Pak Gubernur waktu itu pernah ada, kita kan Pak Opik ya, Bang Hendi, kan pernah juga kita ada Zoom meeting ya, ngobrol dengan Pak Gubernur langsung gitu kan. Pak Gubernur juga menjanjikan ada bantuan untuk para seniman, untuk 10.000 seniman kalau nggak salah ya. Kemudian juga ada program disebut panggung virtual gitu kan, dan Pak Gubernur waktu itu memerintahkan kepada Disparbud untuk melaksanakan program itu yang ditujukannya adalah untuk bantuan kepada seniman supaya mereka kegiatan tidak terputus, dan itu sudah jalan itu oleh Bu Febi ya dari Kabid Kebudayaan di Disparbud Provinsi Jawa Barat. Saya kira ini juga kita harus merespon positif karena waktu itu juga direspon juga cukup cepat oleh Disparbud Jawa Barat. Nah, saya kira kita tinggal mendorong terus supaya program itu terus berkesinambungan. Betul. Nah, kembali juga sebetulnya saya sih berharap teman-teman seniman tidak juga menggantungkan nasibnya betul-betul kepada pemerintah. Walaupun pemerintah punya tanggung jawab untuk itu. Apa langkah yang sudah dilakukan? Menurut saya ya kreativitas gitu. Sebab dengan situasi sekarang ada
ada budaya baru gitu. Kita kan yang paling akrab sekarang ini ada istilah kebiasaan baru, adaptasi kebiasaan baru. Ya ini kan adaptasi kebiasaan baru menjadi budaya baru. Kita memakai apa ini namanya? Face shield, kita pakai masker, kemana-mana saya juga bawa hand sanitizer. Kalau misalnya saya pakai mic bekas orang saya semprot dulu, misalnya itu nggak boleh tersinggung. Gitu kan, saya kemarin ada acara di RRI gitu kan. Ketika bagian saya diminta untuk bicara, karena mic-nya bekas orang gitu kan, saya keluarin dulu hand sanitizer, saya semprot dulu, semua ketawa. Biasa mah taranya Kang. Iya. Biasa mah. Itu nggak apa-apa karena memang belum terbiasa. Saya bilang saya harus menjaga diri saya dan menjaga orang lain. Nah, ini kan budaya baru ini. New normal teh ya. New normal. Jadi harus terbiasa. Orang tidak boleh tersinggung. Kita duduk semprot dulu gitu kan. Memang nggak boleh kendor ini. Kadang-kadang tadi aja kan ada yang bilang sekarang mah udah nggak usah pakai. Nah itu yang jadi masalah kan gitu. Nah jadi kembali lagi saya kira kuncinya seniman tidak boleh kehilangan kreativitas. Dalam situasi apapun menurut saya kita tidak boleh kehilangan rasa optimis, kemudian hasrat untuk berkarya itu harus terus digelorakan. Betul sekali. Jadi kalau untuk masalah bantuan sudah aman sebetulnya kan dari pemerintah Pak. Sudah ada lah. Senimannya. Iya, saya kira dan memang mungkin juga kan pemerintah kan bertahap. Bantuan itu berdasarkan data. Nah, tinggal kalau misalnya seniman belum terdata, ini harus memang ada yang mendorong. Kalau saya tambahkan aman sekali sih belum Kang. Oh belum. Mungkin pos-posnya masih banyak yang pendataan yang salah. Gitu. Iya, intinya pemerintah itu memberikan bantuan berdasarkan data. Kalau tidak ada datanya nggak mungkin dapat bantuan. Nah jadi sasaran nih. Bisa salah sasaran. Jadi seniman juga jangan malu-malu untuk mengatakan ke Pak RT, ke Pak RW, ya kan profesi saya itu adalah profesi harian gitu. Nah, kadang-kadang kita juga gengsi. Ada cerita lucu juga nih, ada teman penyanyi di Bandung ya gitu, nggak usah saya sebutin. Lucu. Sudah terkenal kan? Sedang lah. Nah, gimana ya? Mereka ada yang kontak saya, Kang ini alhamdulillah katanya udah ada pemberitahuan saya mau dapat bantuan dari pusat, tetapi harus saya ambil di kantor polisi. Polrestabes ya? Di kantor polisi pokoknya kan gitu, di Jalan Ahmad ini. Oh iya saya bilang ambil aja, saya bilang gitu kan. Nah dia kan udah dandan, udah sampai di lokasi, dia kontak saya lagi. Kang gening kudu antri cenah eta mah beas cenah sembako. Makanya cenah abdi geus geulis-geulis cenah make high heel terus kudu ngantri beas gitu. Akhirnya dia pulang lagi. Nah ini kan jadi sangat konteksnya buat pribadi-pribadi juga lain-lain. Gitu kan bantuan ini. Tapi ada yang misalnya secara pribadi saya juga menyisihkan lah, maksudnya rezeki saya untuk teman-teman seniman gitu kan, ada dalam bentuk sembako, ada uang gitu, walaupun tidak banyak ya sesuai kemampuan. Abdi asa can kabagian. Nyang cewek sama. Tahu pemirsa mah kami sigana. Mereka tuh ada yang sampai terharu gitu. Jadi memang betul-betul butuh. Gitu. Tapi juga ada seperti tadi kan, begitu antri dia nggak mau. Gengsi ya. Ya bisa seperti itu kan gitu. Masa saya harus antri dengan yang lain-lain kan gitu. Laras. Bapak Meneng kumaha pemikir teh. Abang ngiri ngantri we. Bade sabar ngiri ngantri. Sabar. Laras ya. Ade neng ulah antri ke Kang Buki ngiring antri. Aduh, bahaya. Nah, jadi ngantri nanti di toko emas. Jadi ada juga teman-teman seniman yang memang mendapatkan bantuan itu betul-betul memang betul-betul dan sangat bersyukur dengan bantuan itu. Ada juga yang memang betul. tidak mereka saya nggak butuh ini gitu. Ada juga yang seperti itu. Ya. Betul. Sementara itu Kadang butuh tapi dia bertahan ku gengsinya. bisa. Leres pisan. Alhamdulillah Kang Gilang janten sapalihna atau skawaler gitu. Pertarosan orang tadi tehnya. Tah janten anu perkawis bantosan sareng naon teh keadaan seni dan budaya di urang teh terus dijelaskeun ku Bapak Buki gitu nya di pihak pemerintah lah nya salakuna. Janten intina masuk sanaos orang tadi dalam pandemi Covid ieu tapi ulah menghilangkan kreativitas. Semangat orang berkarya gitu. Leres kan. Iya ada pemerintah mah pasti mendukungnya. Leres pisan. Boh bantuanana, boh fasilitasna dan sebagainya nya teh mah ya. Leres. Nah, ieu nama panginten
abdi ge hoyong naros kaleresan pan aya Kang Opik selaku seniman dan budayawan, penggerak di pengelola di Saung Ujo. Pasti karos pisan pengaruhna. Tah eta urang di taros. Covid teh leres. Kakang Margi biasa nama sok seueur pisan, buah turis, buah ti sakola gitunya anu dongkap ka dieu teh. Tah biasa. Aya nama panginten sepi. Ya mungkin sepi, mungkin aya anu ka dieu ge henteu sapertos biasana. Tah kapayuna atanapi kiat-kiatna kumaha tah kitunya. Selaku seniman kreatif teh gitu. Panginten mangga Kang Opik. Opik mohon. Aduh, kiatna kumahnya dikiat-kiatkeun we. Sarasama Kiat-kiat ya. abot mayunan peristiwa sapertos kieu nya. Mohon leres tangtos. Misalkeun kieu Kang. Kamari abdi pertunjukan tiasa sadinten teh 7 kali. Mohon. Ayeuna mah 7 dinten sakali biasa kitu. Benten Gusti tibaliknya. benten pisannya. Oh, biasana kadang-kadang hampir 2000 orang per hari. Mohon. Ayeuna mah 200 ge teu eta ge Sabtu sareng Minggu janten luar biasa. Kesulitannya luar biasa. Seperti tadi dijentrekeun Kang Buki, seniman teh saharusna mah seueur pisan. Kabayang sim kuring di dieu murid angklung teh hampir 400. Wah, Luar biasa. Aya nu sebagian mah sebagai kontrak, ada oge nu sebagai tetap. Eta nu hawatosna anu memang nu tadi teh sareng Kang Buki nu harian. leres. Di mana arahnya gitu tah. Ayeuna misalkan asa anu sapali tiasa dina naon namina teh online teh naon namina teh daring. Daring. Tiasa alhamdulillah pemasukannya lumayan tapi seseueurna kanggo orang-orang anu tampil eta belum menyebar ke anggota-anggota yang Anu lain. sanes gitu. Janten memang kiatna mah tadi seperti Kang Buki uningakeun, urang kedah ulah leupas tina semangat, urang kedah teras optimis. Leres. Janten panginten abdi percanten apalagi panginten ini para teman budayawan ini sebetulnya kalau kita punya optimisnya auranya itu akan terbentuk gitu. Auranya itu akan menjadi positif. Jadi ya tidak boleh berkepanjangan kita berkeluh kesah. Ini tapi panginten kieu nya Kang Fendi abdi ieu teh nguping teh sebuahnya golden age of sustainable bahasa Garut nama. Jadi ini naonnya bahasa Prancis nama ieu teh urang namina teh memulai hidup dengan nantinya akan berkelanjutan dengan bagus. Upami urang survive dalam kondisi ayeuna terus kayak pulih teh bakal luar biasa. Mohon leres. Gitu. Janten pangintennya urang ulah eureun lamun obor teh mah ulah pareum oborna kedah teras ku urang teh dipelihara. Hurungkeun. Keun we modal sakedik tapi kedah teras jalan. Lamun tos peureum hese deui ngahurungkeunana. Tah upami engke deui maksud abdi majeng kana pulih insyaallah urang hikmahna seueur. Hikmahna seueur. Janten padamel itu nu bener-bener struggle. Orang-orang terpilih yang ada tuh gitu nanti. Leres. Jadi penghematan akan banyak juga. Sapertos kita Kang Hendi nu biasana pengeluarannya sabaraha ku ayana modal skim oh nya kamari teh teh. Listrik boros, kamari teh kedaya itu, teh kedaya ieu. Nah itu teh janten seueur pelajaran. Janten hikmah gitu Janten ya Pak. hikmah. Leres. Janten intina mah ka upami kiatna naon nya dikiat-kiatkeun harus kiat. Harus Insyaallah lah. Ini peristiwa Seniman nu nyarios ya. Nah, peristiwa sekarang ini adalah peristiwa untuk menguatkan. Mohon. Ya. Peristiwa ini peristiwa membangun optimis. Kirang langkung gitulah sim kuring. Keren. Kang Opik Keren pisannya. Nah, Merasa Arina. terwakilkan. Tah ieu mah ayeuna mah Kang Gilang bade naros ka Mayang. Kumaha Pan kan. saur Kang Opik mah kedah dikiat-kiatkeun. Kira-kira nah Mayang bade tetep jadi sinden atau napi vokalis apa rek ngalih janten paraji? Nah, janten paraji. Apa setelana mah tos cocok? Astagfirullahalazim. Tah, Teu rek yang tetep kitu. jadi Kade ulah nyebat paraji kitu. Bilih Kang Buki daftar mimiti. Bahaya. Terus Abdi bukan hiji ya. Terus bukan hiji ya. Bukan hiji saurna aduh. Janten pasien pertama. Nah, pan soalna kan ayeuna teh kadang sok aya nu kulantaran da teu aya kegiatan kesenian. Ngarali we teras ka dituna teh liren dina kesenian teh. Tah seueur anu kitu teh geuningan Kangnya. Ya,
yang memprihatinkan, misalkan gitaris. Kemarin ini tidak kurang pemain gitar itu ngejual gitarnya. Ya. Gitu ya. Jadi bade kumaha anjeunna usaha kapayuna. Ya itulah saya kira perlu ekstra dari semua pihak khususnya pemerintah. Simkuring parantos ngobrol pemulihan ekonomi Jawa Barat. Program yang paling utama adalah sinergi. Sinergi semua pihak. Baik swasta, pemerintah, seniman budayawan dan lain-lain. Hotel diharapkan bisa mengajak para seniman untuk tampil di hotel-hotelnya. Apakah seniman lukis dia memajang lukisan-lukisannya, seniman kacapi suling dia tampil di lobinya. Jadi sinergi itu yang sangat penting. Nanti ada sponsornya dari pemerintah, ada subsidi gitu. Semuanya hidup. Ini pada saat ini saatnya kita gotong royong, saatnya kita istilahnya mah konsolidasi untuk bersinergi. Itunya kan? Ya. Panginten kalebet oge lembaga pendidikan oge kada gawe bareng panginten. Mangga tak iya dah lembaga pendidikan. Saya Kang Opik juga calon bupati. Luar biasa. Abdi mah 2024 hoyong kapur saat. Aduh Gusti. Luar biasa. Urang lajengkeun we Ah, ka Pasuhen di urang taroskeun gitu. Kalau resan pan tadi saur Kang Opik oge kedah aya gawe bareng kalebet peran lembaga pendidikan. Tanapi seniman-seniman anu bergaul gitu nya tanapi anu ilubiung dina akademisi nana kumaha tah urang kiat kapayuna tanapi menanggapi keadaan seperti Sapertos kieu. teh. Pantosna seueur hambatan. Margi pembelajaranna mayoritas aya praktek gitu di Isbima gitu. Oh, saminya. Abdi kalebet mahasiswa. Oh, tah luar biasa. Gitu. Kang, sekedap tiasa hiburan heula henteu atawa ieu asa Asa jenuh. Asa paragan. nya sigana mah ya hiburan. Ya heula. sinden, ya sinden, Ya. ya garingan heula cik. Atuh. Yang ngadangukeun kumaha. Mangga gitu. Garingan we heula. Supaya Beda urang hiburan teh- heula supados urang imun hiburan tubuhna heula lah. kuat. Hiburan lah mending ge lah. Ah, Kayak gampil lari nyarios semuanya. Sawios Pak. Oh, mangga. Beda hiburan Iya, heula. penyemangat. Gitu. Gitu. Mangga, Tah, mangga. upami aya penyemangat Aya hiburan barudakna. Teu araya meureun. kumaha upami dilengkepan sareng kopi. Tah, gitu. Nah, jadi nanti sambil ngopi we di dieu teh nya, Pak. Siap, mohon. Sok pilih kabujeng hilap teh sawios lah. Bade Ya, maeran ya, Kang mohon. Buki ya. Maeran ka Manang Kang Buki sareng Kang Opik nya. Janten kieu laras pisan sakasauran Kang Buki, sauran oge Kang Opik. Margi aya 2 prototipe nya anu benten Kang Buki mah disagigireun sebagai budayawan oge. Dia nanti juga akan masuk kepada wilayah kebijakannya dan sebagai anggota dewan pasti memiliki idealisme untuk itu. Dan barusan Kang Buki juga sudah menyatakan seperti itu. Dan ini juga harus diapresiasi ya bahwa ada kepedulian gitu ya. Kang Opik sebagai pelaku seniman tangguh juga. Nah, oleh karena itu Kang Opik simkuring kantos Kang Buki ngadamel hiji seratan di media ya, rame oge. Judulnya teh kieu manusia tangguh itu salah satunya seniman gitu. Jadi seniman mah tangguh Kang Opik, selaras nama tidak manja Kang Buki ya. Kemudian tidak banyak mengeluh selaras nama. Contohnya nya lagu dangdut sedih ge joget we gitu. Saking tangguhnya Kangnya. Tangguh seniman mah tidak mengeluh karena lajang upami ayeuna ribut-ribut demo mana aya demo seniman ada jarang aya seniman. Yang dapat dikatakan tidak ada. Tapi kebaikan mereka mudah-mudahan tidak disalahartikan gitu. Bukan berarti seniman juga tidak punya kebutuhan kan gitu. Nah kok gitu. Nah selaras nama ieu persoalan dina mayunan pandemi sapertos kieu. Simkuring bade nambut aya istilah no saya Kang Buki ayeuna teh bahwa sekarang itu sedang terjadi apa yang disebut dengan ruang kosong. Ruang kosong. Ruang kosong disebut sebagai ruang substitusi atau nanti ruang pengganti. Nah di dalam era ruang pengganti ini saur Kang Buki teh ya harus kreatif. Pemitu kreatif mah memang rada sesah. Margi hiji-hijina nu paling janten ciren nu onjoy seniman mah memang kreativitas na kedah aya. Margi kieu. Simkuring beburusukan karena rasan kukurusukan Kang Buki sok mengamati gitunya di media sosial gitu. Sok nyungkeun diajak malah. Simkuring Diajak wae. Jadi memang tangguh we di daerah teh janten kieu Kang Buki memang nalika simkuring lebat ke hiji wilayah gitunya ke Cirebon lah gitu. Dan mereka juga sangat soleh gitu ya. Terus apa yang Anda lakukan sekarang gitu kalau dengan sesuatu seperti ini?
nya pan aya istilah kieu banda tata lengraganya orang icalan heula we begitu ya. Alat-alat dan lain sebagainya saya kira luar biasa, itu kan modal kerja Anda gitu ya. Nah, oleh karena itu saya kira ini juga salah satu bentuk bagaimana representasi seniman yang betul-betul dia menghadapi situasi ini dengan penuh keikhlasan gitu ya. Penuh perjuangan juga gitu. Terus pertanyaan itu begini, nanti kalau besok lusa sudah normal bagaimana? Ya kita cari lagi, berusaha lagi ya. Tapi laras seorang Kang Buki, kita juga pemerintah tidak api lain gitu ya. Kalau istilah Sunda dengan sikap-sikap seniman yang relatif ya kalau menurut saya sangat baik, sangat kooperatif gitu. Mang nak Kang Opik ngajak-ngajak demo gitu ya dengan situasi pandemi seperti ini kan tidak Kang Opik ya? Mohon, tapi perkaus bulusukan kapungkur tah abdi diajak-ajak wanjona. Banjidoran di Subang, bulusukan. Papain lagi bareng sesumputan. Nah karena begini, kalau menurut saya prinsipnya ini juga perlu dicatat ya oleh semua pihak. Mudah-mudahan nanti kalau disiarkan ini juga didengarkan. Kita sadari atau tidak, salah satu profesi yang tidak pernah disediakan oleh pemerintah, lapangan pekerjaannya seniman kan begitu. Seniman mah dia dengan potensi yang dimiliki bisa menghidupi dirinya sendiri. Jadi kalau Kang Buki harus survive dan bisa survive memang betul gitu. Tapi ini juga tentu saja harus dilihat dalam konteks kehidupan yang lebih luas. Karena kan kita tidak tahu pandemi ini pada akhirnya Desember gitu ya. Atau mungkin nanti tahun depan juga masih dalam situasi seperti ini. Dan ini barangkali yang dibutuhkan adalah kecermatan pemerintah untuk melihat fenomena ini sebagai sesuatu yang memang harus dicari win-win solusinya seperti apa. Seperti kieu. Jantan tetap di dalam hal-hal tertentu Kang Buki hapunten ya Mas Kuningnya mengkritisi ada kebijakan yang sangat ketat nih masalah protokol ya. Tekenging, ruang riung dan lain sebagainya harus dibatasi dan lain sebagainya. Oke, kalau itu semua dilaksanakan secara konsisten ya tesawios. Ulah kieu da satu sisi ada, da ini mah untuk kepentingan untuk supaya ekonomi tetap jalan, tapi di sisi lain sebetulnya ada profesi-profesi juga yang sebetulnya dia mentergantungkan hidup pada situasi itu. Betul. Nah rupina mah iya, dasar sekiranya sebagai pendidik paling tidak kita mengajak semua, marilah kita isi ruang kosong ini ya, ruang baru ini menjadi sesuatu yang diisi dengan pola berpikir kreatif. Simkuring sapuk sareng kasanggeman Kang Opik, sebetulnya lebih efektif lah, lamun bade jujur lah ya. Sok kieu nama, Pomi Abdi sareng Kang Buki, sareng Kang Opik, urang sawalah yuk dimanapun kita anywhere, anytime itu bisa dilakukan. Bayangkan ngangge tiasa teh nyebat hiji aplikasi gitu ya. Zoom lah katanya. Zoom. Kang Buki nuju di mana ya? Abdi nuju di Garut. Kang Opik nuju di mana? Nuju di Kebon. Kita bisa berkomunikasi dalam rangka untuk apa? Untuk share pemikiran ya. Tah dina urusan kesenian kumaha tuh? Punten Kang, dasim kuring mangkalaresan oge icikibung di dunia pendidikan seperti itu. Kang Buki kapungkur mah pomi aya ujian barudak simkuring ya di kampus. Nula lajo teh di gedung kesenian teh paling oge Kang Opik 200 duit ka 300 lah. Leres teh. Bilangnya mayangnya didinya weh mung 200 300 nu mun pinuh eta oge nya. Satpam we duaan panginten Satpam duaan. Kadang-kadang upami anu materina nu kirang kirang ngagairahkeun mah kadang-kadang ngomong opat-opatan kan gitu nya. Tapi bayangkan dengan era virtual sekarang, jadi kita juga ada sebuah lompatan Kang selaras nama. Disaksikan viewerna begitu masuk ke YouTube Kang, anu ujian tugas akhir itu ribuan. Luar biasa gitu. Beberapa kali lipatnya Pak nya. Betul. Pan gilangnya kamar jantan host napan gitu. Oh mohon. Jadi luar biasa ada sebuah lompatan gitu ya. Kang Opik teh tadi disanggemkeun di dalam keterbatasan kita ada peluang untuk bisa berbuat sesuatu lebih baik, lebih banyak gitu. Jeung efektif barudak diterapkeun kumaha? Mohon Pak ayeuna mah teu kedah ngiring mayar stage crew kan gitunya. Teu kedah ngadamel setting anu garubang gitu ya. Bayangkan Kang Opik dulu satu orang mahasiswa kalau ujian akhir itu hampir puluhan juta ya habis. Leres pisan Pak. Setting lagi cekap ke 10 juta nya. Tacan mayar kan kayak mahasiswa ya. Jantan harus ngeleres. Sakumaha kasaurang Kang Buki sareng Kang Opik. Di dalam era seperti ini kita harus siap mental untuk menyambut ya
sebuah kegiatan yang betul-betul berangkat dari kreativitas kita. Apaan gitu rumusnya teori di teori kreativitas di dalam keterdesakan orang itu kreatif. Leres Ya. pisan. Nah itulah ya. Jadi artinya bahwa Kang Opik mah terdesak wae. kreatifnya luar biasa. Hikmah kopi teh enak, Kang Buki caket sareng bayang kan. Aduh. Diulam maksudnya. Cakep Jantan. calikna gitu nya Pak. Uih deui kana kawijakan Wah, komen. pemerintah. Salerosna pemerintah tos memperhatikan gitu ya. Karena kieu simkuring oge kaleresan ngiringan memantau gitu ya. Nu dilakukeun ku Disparbud Jawa Barat. Ada bantuan seniman. Mung cekeng teh bantuan senimanna ulah kitu wae gitu nya. Ulah ieu artosna mangga bilih kangge tuang leuit sanes. Tapi ada yang menarik Kang Buki. Jadi melalui sebuah kegiatan virtual, tapi dalam konteks seniman ya harus di situ. Ya. Itu menarik. Mung panginten kapayun, rupina mah frekuensina nu kedah di seueuran. Margi seniman memang mang pirang-pirang ayeuna teh Pomi Jawa Barat itu puluhan ribu salaresna mah. Nah nalika simkuring kukurusukan ke wilayah-wilayah daerah-daerah, mereka hanya berharap menunggu bagaimana mereka juga bisa diberdayakan. Itu yang paling penting. Nah dari sisi edukasi barangkali inilah tanggung jawab kita bersama. Ada di unsur legislatif, ada pelaku seni. Kalau saya menempatkan diri sebagai pendidik, marilah kita bersinergi untuk membangun peradaban baru ke depan. Siapa tahu ini menjadi prototipe atau model yang lebih efektif, efisien ke depan. Nah tentu saja kita berharap bahwa pemerintah juga bersinergi dan negara hadir ya melalui dinas-dinas terkait untuk mencoba melihat bagaimana solusi alternatif yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama adalah tentu saja melihat fenomena ini tidak hanya melihat dari sisi kualitas, tetapi juga secara kuantitatif juga harus diperhitungkan. Karena seniman Jawa Barat teh aya 27 kabupaten kota. Kalau 1-2 kabupaten kota ada 1.000 seniman saja gitu ya. Bayangkan sudah 27.000 begitu. Dan tentu saja kita akan melihat bagaimana nanti bantuan-bantuan pemerintah itu betul-betul sampai kepada persoalan yang sangat substansial. Jadi Pomi kamari mah saudara Kang Buki masih kene aya nu salah sasaran memang betul. Da senimanna tengarangkan ripuh gitu nya. Sapertos Kang Buki di Majalengka ada beberapa dalang yang dulu memang kaya ya gitu ya. Dengan hasil mendalangnya, tapi tiba-tiba dengan situasi sekarang dalang tersebut memang makin lama makin menurun ya, kekayaannya dan lain sebagainya. Tah alim Kang di data teh gitu. Padahal mereka sebetulnya dengan nayaga-nayaganya juga mohon. Jadi mereka itu lebih memilih Kang Opik kenal dai aya gamelan gitu ya sebagai satu keluarganya lah gitu. Terus saya tanya, Pak nanti kalau ke depan situasi normal gimana? Ya kita nanti cari lagi untuk bisa beli. Luar biasa kalau menurut saya, itulah salah satu manusia tangguh yang saya identifikasi, salah satunya adalah seniman. Tapi kita juga tidak lantas terjebak ya kepada situasi yang menurut hemat kita ya mungkin sudah aman-aman saja, tidak juga gitu ya. Tapi yang paling penting kata kuncinya baik dari Kang Buki dan Kang Opik adalah sinergi. Harus bersinergi. Kalau tidak bersinergi sayang ya. Pan ayeuna teh aya wacana sanes Kang Buki hapunten. Aya dana alokasi khusus tentang kebudayaan itu saya kira bisa disalurkan melalui dinas-dinas terkait dan jangkauannya tentu saja harus sampai ke seniman. Saya kira begitu. Hiburan heula tuh Kang Opik lah rada sepi ya. Itu tos aya tuh di Pengker kata Jadi seniman penyanyi banyak kawi enak ari profesional ngojek bari ngojek teh bari nyanyi biasa. Oh gitu. Penari bari ngojek bari nari gitu berenya. Bari ngojek bari nari kumaha mun geu bisa Kang Opik. Anu sesama tukang kenang bari nyuling. Tah Tah, eta mah rada pabeulit rupina. Kita kirang hiburan gitu ke mana wae. Gitu. Aya hiburan deui teh. Aya. Mun urang sambil ngopi wae kitunya supados langkung raos mah ngobrolna nya. Kita tadi ngadongeng kopi teh tapi teh jolo. Leres. Gara-gara kopi ya kopi. Saatos hiburan, Mohon. urang tutup wae ieu teh nembe segmen hiji. Gitu ditutupna ku hiburan. Leres pisan saatos eta urang lajeng deui ti pembahasan anu salajengna. Mantap, luar biasa. Bade hiburan heula, Kang. Semua mangga. Mangga.
cobian bilih penasaran payam tiba ngadu hente sembarangan. Di kampung di kota Tosca kuncara ku nikmat rasana sampai asana tadi reka-reka naon namina duh mata kapitan. Bandung kamasyur pangaos lateuh kisadaya kagale sapuja murakami mangga cobian bilih penasaran payam tiba aduh hente sembarangan payam tiba aduh hente Alhamdulillah, Kang Gilang. Benernya. Abi tadi ngupingkeun aya lagu Puyem Puyem Bandung. Luar biasa. Jadi Terang makin teu? seger gitu Terang nya. teu? Kumaha. Cobi atuh, sagalindeng we gitu. Puyem Bandung. Anu tadi teh. Puyem ti Bandung. Di Payempuan Bandung. Sat. Aduh, eta Henteu naon sora teh Kang? henteu aya. Sembarangan. Aduh. Gitu sora tehnya hiburan sakedik Kang. Payempuan Bandung juga tidak. Nah, ya, Kang Opik juga nu sesek nafas nggak ada. Iya Kang, trauma. Trauma. Ah, trauma sora teh. Berarti aya latar belakang. Muhun lares pisan. Asa waas. Asa waasnya. Waktu mampeuyeum teh harita. Aduh. Eta. Flashback rupina mah Kang muhun. Kang Alhamdulillah. Opik ya teh. Meni asa tiiseun kieu nya. Siapa? Pami di pasihan kopi pada dileuh. Kedah nama teh tadi atuh Udah Neng. nama tadi telat panginten. Atuh nah Awak hari tos mah Kang yang mending. Urang haturanan wae atuh. Nah, Ya, sugan. Aya, ieu, Kang. aya. Kopi teh aya. Geuning Cobi. dah. Cobi tim angklung hoyong di pirig kopi lebet teh enggak. Hiburan we ieu mah nya. Kopi ape. Asik. Pasien keprokna atuh. Kang atuh joget Kang. Kopi ape. Ngopi dulu coy. Rupi nama isineun pangintennya. Oh. Teu joget-joget acan gitu Kang. Eta. Tuh grogi. Turun. Muhun. Nah, hari jag mah apa teh? Mangga atuh ieu mah supados rada santai nya mangga dileueut wae kopina. Neng ditampi Neng. Ah, mangga-mangga Kang. Aduh, sambil santai we nya Semuanya ngobrol digombalin. gitu. Tah dibuka heula. Upami kirang amis kedah tinggal Neng maksudnya. Aduh Gusti. Nah jadi amis teuing gitu. Amis teuing, oh, tong ninggal abi ninggal ka Agilang panginten. Pada teu amis teuing. Seur kode ya. Kopi luwak. Aduh, Lamun ingat abi mah jadi kopi luwak. jangan kopi luwak gitu. Aya kopi ucing mah. Kopi ucing. Ucing mah hasem. Nah, Margi cobian we gara ucing mah hasem. sing orang teh hasil mah ti didinya. nya. Muhun, Luar laras. biasa.
Mohon. Alhamdulillah masih kena di pasihan waktos. Mohon ngobrolkeun Kanggo- perkawis kopi. Mohon. Kopi. Nah, Kopi. naon jadi karena kopi teh. Perkawis budaya gitu nya teh Mayang. Kumaha cenah urang teh urang lajengkeun deui kana pembahasan. Mohon abdi teh emut Kang Buki sareng Pak Suhendi, Kang Opik. Emut pernah ngaos di Humas Jabar. Nyata aya konsep pembangunan pentalik teh. Mohon. Pentahelik mohon hapunten. Anu kalebetna teh pemerintah, masyarakat, komunitas akademisi sareng pengusaha anu janten bersatu gitu. Apakah sudah bersinergi? Apakah sudah terimplementasi sadayana? Atau napi kumaha gitu margi ninggal teh di media sosial, boh nyarios langsung, boh curhatan teh masih kene seueur gitu. Keluhan-keluhan ti kebijakan pemerintah sapertos bantuan anu sapertos gitu. Kumaha cara solusina supados tiasa merata dengan adanya konsep pembangunan ini lancar di konsepna, lancar oge ti masyarakatna karaos gitu Kang. Kumaha cobi ti Kang Buki? Mangga hatur nuhun janten konsep pentahelix kan sering diungkap gitu ya sama banyak orang belakangan ini karena intinya di situ ada aspek kolaboratif gitu ya. Jadi artinya kita itu tidak bisa berdiri sendiri. Ini sebetulnya juga konsep berkehidupan dalam kehidupan sosial itu tetap orang itu tidak bisa berdiri sendiri, selalu butuh dukungan orang lain kan gitu. Dalam berkesenian juga sama, tidak bisa berdiri sendiri kecuali karya itu memang untuk ditelan oleh dirinya sendiri. Bisakah seperti itu? Bisa. Terutama seniman-seniman yang punya idealisme yang sangat tinggi, kemudian dia berpikir bahwa saya hanya membuat karya ini hanya untuk saya nikmati sendiri, nggak peduli orang lain mau ngerti, mau menikmati atau tidak, saya nggak peduli. Tetapi dengan cara berpikir seperti itu, si seniman harus siap menahan lapar, misalnya gitu. Jadi itu bisa saja. Tapi kan manusia namanya juga manusia tetap bisa hidup, kecuali dia punya banyak persiapan untuk makanan gitu kan, misalnya tabungan, saya kira itu bisa. Saya jadi teringat dengan almarhum Kang Hari Rusli ya, waktu kita bicara soal idealisme seniman. Saya sempat nanya waktu itu, Kang Hari kan dikenal sebagai musikus yang punya idealisme yang artinya agak sulit berkompromi dengan produser misalnya kan gitu, atau dengan lain. Kenapa Kang Hari tiba-tiba menerima order misalnya musik pesanan lah gitu kan gitu. Jadi dia bilang saya terpaksa harus hidup di dua kaki. Yang satu kaki itu untuk membiayai idealisme saya gitu. Ini jadi saya tuh suka terngiang-ngiang gitu ya. Jadi oleh almarhum Kang Hari Rusli itu, dan saya akhirnya ketika ngajar gitu ya ke mahasiswa, saya mengatakan bahwa untuk musisi terutama atau calon musisi itu harus membangun kesadaran bahwa di hadapan kita ada wilayah namanya industri, gitu kan? Dan untuk masuk ke wilayah itu banyak petatah petitihnya, gitu banyak. Satu misalnya contoh ya, kita harus bersinggungan dengan aspek manajemen. Kedua misalnya aspek hukum, karena di sana juga ada urusan kontrak, ada urusan perlindungan hak cipta, ya kan, berhubungan dengan aspek promosi, produksi dan sebagainya. Jadi publikasi dan sebagainya. Jadi melibatkan banyak orang. Apalagi kalau kita memang mau sukses di wilayah industri itu. Nah lalu sukses di industri, kalau untuk musik nih ya, dulu orang berpikir, musisi nih berpikir bahwa sukses di industri itu harus membuat album rekaman, baru sukses. Padahal dalam konteks industri, rekaman bukan satu-satunya sukses gitu kan. Karena apa? Di industri itu diajarkan diversification is the key. Jadi kalau kita menguasai banyak hal, maka itu kunci untuk bisa sukses. Misalnya gini, seorang musisi atau sarjana musik, itu kalau hanya misalnya memikirkan karir sebagai player, maka ketika kesempatan itu agak susah,
dia nggak bisa ngapa-ngapain lagi selain dengan alat musiknya. Tapi kalau dia misalnya bisa ngajar, bisa ngurus manajemen artis, bisa kerja di studio rekaman gitu kan, bisa jadi player, bisa ngisi seminar dan sebagainya, maka itu yang disebut diversification is the key. Jadi semakin banyak yang kita kuasai, beragam-ragam yang kita kuasai, maka peluang berhasilnya juga akan tetap terbuka. Begitu juga dalam hal soal genre. Ada musisi yang misalnya saya hanya main rock gitu, selain rock saya nggak mau, ada yang begitu. Makanya ketika ada tawaran dia untuk ngisi di musik wedding misalnya kan, dia nolak misalnya. Itu musik itu terlalu lemah, terlalu lembut buat saya gitu misalnya. Artinya peluang untuk mendapatkan uang, mencetak uang itu hilang. Iya, betul. Jadi dalam konteks industri ada istilah making money, making music, no matter where you live. Jadi mencetak uang dengan musik nggak peduli dia hidup di mana, mau di Ranca Ekek, mau di Bandung, mau di Jakarta, mau di New York, dia ide-ide untuk mencetak uangnya terus berkembang gitu. Kalau konteksnya industri ya, konteks industri, karena bicara soal industri pasti bicara soal untung rugi. Tapi di sana kita harus punya pengetahuan supaya kita nggak ditipu orang, supaya kita tahu rel mana yang harus kita tempuh gitu, ya kan? Kalau Mayang misalnya kan, sekarang kan jalurnya misalnya juru kawi gitu kan. Tapi kalau dia tidak melakukan diversifikasi, ketika peluang untuk ngawi itu ada hambatan gitu ya. Bukan berarti harus tidak nyanyi kan. Dia bisa misalnya mengisi hal-hal lain. Bisa ngajar, Betul. ya kan? Bisa misalnya kerja di studio rekaman. Bisa menjadi apapun yang bisa dilakukan. Oleh karena itu, ketika seniman sekarang dalam masa pandemi, lalu kehidupan musiknya itu redup gitu kan, mati suri. Banyak kan orang yang beralih kegiatan, misalnya dengan membuat kuliner, lalu ditawar-tawarin ke teman-temannya gitu kan. Nah saya kira ini hal baik. Dia mencari pengetahuan baru. Ini yang disebut seseorang itu memiliki knowledge ability, memiliki pengetahuan yang cukup, tapi tidak tergantung kepada satu hal. Saya dalam diri saya itu saya sebelum jadi anggota dewan kan sibuk mengajar, gitu kan. Tapi saya tuh nyaris nggak ada waktu yang kosong, karena kalau ada waktu yang kosong, saya kursus masak, saya kursus ini gitu. Jadi kalau misalnya ngomongin soal masak, saya harus sombong, saya termasuk jago, ya kan? Abi terus ngaraosan nih. Nah, misalnya kan gitu. Jadi tapi saya tuh justru saya pingin nganggur nih, karena saya ingin sekali misalnya saya menyalurkan dari hobi itu menjadi hal lain bisa mendatangkan uang. Saya ya misalnya contoh saya bikin batagor, saya bisa bikin batagor yang sangat enak gitu ya. Saya namain batagor cerik. Nah, Kang Opi pasti pernah nyoba gitu kan. Saya jual dengan harga yang relatif di kelas mahal, satu piece ya. Terus dengan cara delivery. Satu hari saya bisa, waktu itu lagi libur panjang, 200 pieces satu hari. Memang awalnya 2 dedet, dipaksa teh kan. Kang Opi, belinya pokoknya mau paksa gitu. Tapi karena enak, itu disampaikan ke orang lagi gitu. Ini batagornya enak, batagor gitu. Mood to mood. Iya, nah asalnya jual dedet, tapi karena memang kualitasnya bagus, saya jamin enak, maka orang akan nyari gitu. Sampai saya kirim ke Jakarta dan sebagainya. Nah, jadi di situ ternyata kalau saya hitung omset Kang, ya kan, 200 potong per hari, waktu itu saya jualnya 10.000 satu potongnya. Berarti kan 2 juta sehari. Ya. 1 bulan 60 juta. 600. 2 juta ini. 2 juta, 60 juta. Tapi saya menjaga kualitas, saya itu belanja ikannya sendiri, belanja kebunnya itu sendiri, subuh-subuh saya ke pasar, kemana gitu. Karena saya ingin menjaga kualitas rasa. ikannya yang bagus dan sebagainya gitu. Nah jadi kalau misalnya mau mengatasi kemiskinan, menurut saya tidak terlalu sulit. Yang sulit itu adalah membuang budaya miskinnya. Gitu. Karena manusia itu diciptakan
anugerah untuk menjadi makhluk yang kreatif. Adaptif ya. Dan manusia itu adalah makhluk yang paling adaptif. Adaptif ya. Kalau tidak adaptif maka kita akan seperti dinosaurus akan lenyap, Selesai. akan selesai. Dan sekarang kita sedang diuji untuk itu. Ya. Jadi ini kita kembali ke teori evolusi. Jadi yang bertahan itu, yang survive itu yang paling beradaptasi. Ya. Ya kan? Ya. Tidak hanya kreativitas tapi juga ketahanan tubuh. Ya. Makanya kita harus jaga kesehatan kita baik-baik. Karena yang tidak tahan lewat. Ya. Gitu, punah. Gitu. Nah, ini saya kira ini momentum untuk kita, memang kita dipaksa oleh alam menjadi manusia yang harus kembali memegang disiplin gitu kan gitu. Menjaga kesehatan, padahal agama kita itu mengajarkan kebersihan itu sebagian dari iman kan gitu. Tapi kita lalai, kita abai. Tadi bicara soal efisiensi ya Pak Suhendi dengan sangat baik kalau dikaitkan dengan kreativitas tugas akhir mahasiswa. Sama Pak, tugas akhir mahasiswa saya juga di musik itu kan menjadi mahal, tapi sekarang efisien. Nah, efisiensi ini menjadi kebutuhan sekarang. Semua orang harus bisa berpikir efisien pada saat ini, berpikir soal percepatan. Karena kita masuk era digital. Dulu saya sangat ingin Pak, dan tidak punya keberanian, misalnya sekolah-sekolah kita tuh membuka kelas jauh melalui daring. Karena memang dilarang kan gitu. Jarak-jarak jauh. Dan sekarang terbukti efektif. Sekarang malah terbukti efektif dan dipaksa oleh situasi. Ya kan? Saya dulu sampai mendesak dosen-dosen bikin penelitian soal bikin materi-materi kuliah untuk online dan sebagainya, Pak. Lama tidak terpakai, sekarang baru kepakai. Karena dulu memang ada regulasi yang melarang untuk itu gitu. Jadi belajar itu harus tatap muka terus. Nah, sekarang udah ketinggalan yang gitu-gitu. Ya kan gitu. Iya, betul. Nah, jadi sekarang ini eranya memang era efisiensi, era percepatan, era inovatif, era kolaboratif. Yang disebut nanti tadi yang disebutkan terangkum dalam pentahelix itu. Nah, dalam era percepatan ini ada istilah ilmunya disebut dromologi, ilmu tentang era percepatan ini. Coba misalnya kamu kirim WA ke pacarnya, semenit nggak dibalas, udah gelisah kan? Udah gelisah. Gitu kan? Gelisah. 5 menit apalagi. Jadi butuh cepat responnya butuh cepat. Coba zaman dulu sebelum ada, bayangkan aja ya, saya juga nggak ngalamin. Bayangkan belum ada handphone, belum ada teknologi yang seluler. Pacar kita di New York, kita mau nanya apa kabar sayang gitu ya, itu pakai surat. Lami itu teh. Apa kabar sayang? 2 minggu. Masuk ke kantor pos ya, kantor pos disortir, bla 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 dikirim melalui kapal laut, belum ada udara waktu itu. Bayangin aja, gonjolang itu kapal laut nyampe ke New York bisa seberapa? 2 minggu. Tapi lamun aya angin badagnya gitunya. 2 minggu, 3 minggu baru dibaca itu surat dari kita. Apa kabar sayang? Lalu dibalas, kabar baik sayang, aku rindu padamu. Kitu deui 3 minggu ka dieu. Hampir sabulan atuh Kang kita balas tanda itu. Dan kita dengan sabar bisa menerima itu. Tapi sekarang nanya ke pacar 1 menit belum ada respon, kamu gelisah. Something wrong. Ya, jadi ini era percepatan. Itu pengalamannya kan? Iya. Jadi era percepatan ini harus kita bukan hanya direspon, tapi kita harus menguasai itu. Kalau kita tidak menguasai, kita menjadi bangsa yang lamban terus. Gitu. Nah, oleh karena itu dengan situasi yang dipaksa oleh pandemi Covid ini sebetulnya itu memang mendesak kita untuk menjadi manusia-manusia yang efisien, manusia yang serba cepat, gitu, yang tidak ketinggalan kereta dan gitu. Jadi ini tantangannya, termasuk dalam kreativitas. Ya kuasai sekarang medium-medium barunya. Tadinya misal pertunjukan itu kita hanya tergantung kepada pertunjukan langsung, gitu kan, off air. Ya sekarang ada media lain, ya kan, ada. Kita sudah masuk di dunia digital dan struktur berpikir kita harus digital. Masalahnya sekarang kita sudah masuk di era digital tapi strukturnya masih analog, struktur berpikirnya. Makanya gejed. Gitu. Nah, makanya sekarang gini, siapa yang bisa struktur berpikirnya digital? Ya anak-anak kecil, anak-anak muda. Karena mereka terlahir dengan situasi digital. Nah, kalau saya nih yang bertiga ini ya, itu saya yakin struktur berpikirnya sebagian besar masih analog. Masih analog, makanya
gap generation dengan anak itu sekarang ada di benda-benda itu. Benda-benda yang bekerjanya serba digital. Ya kan? Kita berpikir analog ke anak. Anak berpikirnya sudah digital. Nah ini gap generationnya di situ. Kalau dulu kan gap generation itu soal volume musik. Ya kan? Kita sudah pingin musik itu yang tenang-tenang, yang volumenya agak dikecilin. Anak saya sukanya yang kenceng-kenceng gitu kan gitu. Beda dengan dulu kan kayaknya. Ya. Saya juga nonton musik rock dulu bisa ajeret-ajeretan jika kasurupan. Ya, jika kuda lumping kasurupan. Tapi akhirnya begitu naik mobil bareng anak. Anak nyetel musik bang sama saya pelanin. Nah gitu. Nah itu gap generation. Nah sekarang gap generation itu nampak di misalnya di benda-benda yang cara kerjanya secara digital. Ya, ya. Jadi sekali lagi kalau menurut saya ya sebetulnya gini, apa ya, judul pembangunan Jawa Barat ini sudah mencerminkan itu. Jawa Barat juara dengan inovasi dan kolaborasi. Nah kalau dalam penelitian saya kira Pak Suhendi kan sudah paham betul soal itu. Saya yakin nanti mungkin bisa ditambah kalau kurang. Sebuah judul itu benang merahnya tidak boleh putus sampai ke latar belakang penelitian, ya kan, sampai ke akhirnya kesimpulan. Nah, judul pembangunan Jawa Barat misalnya Jabar Juara dengan inovasi dan kolaborasi dalam semua program kegiatan pembangunan benang merahnya tidak boleh putus. Ya. Harus ada aspek inovasi di semua kedinasan, harus ada aspek kolaborasi di semua kedinasan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Pada esensinya pembangunan itu kan untuk masyarakat. Ya. Dan saya ingin mengingatkan lagi kepada pemerintah bahwa tugas pemerintahan itu intinya kan 3. Satu itu aspek pelayanan, kedua aspek pembangunan, dan yang ketiga adalah ini nih yang sering agak luput daripada aspek pemberdayaan. Ya. Jadi semakin masyarakat tidak tergantung ke pemerintah itu semakin baik. Ya. Artinya pemerintah berhasil membuat program-program pemberdayaan masyarakat sehingga masyarakat makin mandiri gitu. Dan di dalam dunia kesenian paling memungkinkan. Nah itu, betul. gitu ya. Jadi semakin sedikit proposal masuk ke pemerintah itu semakin baik. Artinya masyarakat semakin mandiri. Nah itu saja dari saya, nanti mungkin bisa nyambung. Terima kasih. Ya, silahkan. Ya kalau dari saya sih menyambung dari Kang Buki nanti. Jadi kalau pentahelix itu dalam konstelasi kebudayaan sebetulnya kita sudah menuju kepada satu grand design yang cukup ideal ya. Itu yang menuju kepada pembangunan infrastruktur kebudayaan gitu. Cuman pada tataran konsep sudah bagus nih Kang Buki, hanya barangkali pada tataran implementasi. Karena masing-masing subsektor ini masih meraba-raba gitu ya. Seniman maunya seperti apa, kemudian pihak industri mau seperti apa, kemudian pemerintah juga cara memperlakukan seniman dan industri, menggait industri seperti apa. Sinergitas ini memang yang harus terus diuji cobakan dalam berbagai macam aktivitas dan kegiatan. Salah satu contoh begini, Kang Buki dengan saya sedang rajin ya untuk mencoba mensosialisasikan apa itu standar kompetensi keahlian ya. Kang Buki bahkan minggu-minggu kemarin ya dengan komunitasnya, dengan organisasinya terus mengsertifikasi seniman, meskipun debatable dan pro kontra Kang Opik ya, tapi kalau menurut saya kita ambil nilai positif ya. Nilai positifnya begini, justru dengan adanya sertifikasi kompetensi ini nanti orang punya pemetaan. Kang Buki dengan lembaga sertifikasinya nanti punya pemetaan, oh iya ya di Jawa Barat itu punya sekian komponis, punya sekian pemain gitar yang qualified, punya sekian pemain drum yang qualified gitu ya, punya sekian vokalis yang luar biasa. Dari pemetaan itu nanti pihak industri yang akan meng-hire mereka, pemerintah itu punya standar gitu. Jadi harus dilihatnya pada tataran yang positif dan baru bisa bersinergi gitu. Jadi jangan sampai begitu, kunaon sih seniman teh nu dipake teh eta deui Kang Opik deui. Karena apa? Tidak ada pemetaan gitu loh. Mungkin di belakang sana, di nun jauh di sana itu banyak juga yang seniman kompeten, tetapi tidak terpetakan. Nah, oleh karenanya saya kira sinergitas ini juga harus ada konkretisasi dari program-program yang menohok ke sana. Nah, regulasinya sudah ada karena dikeluarkan oleh Kemenaker gitu ya. Nah, ketika regulasinya sudah ada, hanya sejauh mana nanti setiap komponen ini di dalam pentahelix bisa memahami dan menghargai keberadaan itu.
Nah ini menjadi penting gitu ya. Jadi memang kalau nanti ada, katakanlah kalau kita tarik ke dimensi kesenian Kang Opik, cek Opik itu saya mah tuh butuh, Kang Hendy lah kayak gituan, ya silakan nggak apa-apa itu pilihan kan gitu. Ya tapi jangan nanti menjadi menjadi sesuatu yang akan jadi keluhan di masa yang akan datang ketika stakeholders menggunakan standar itu. Nah ini yang harus dipahami juga gitu ya. Nah ketika nanti stakeholder menggunakan standar itu Kang Opik saya tidak diraih gitu ya, lebih memperhatikan pada aspek-aspek legal gitu ya, seperti nyadi mah da seniman geus bersertifikat gitu ya, karena memang itu salah satu indikator bagaimana nanti sistem regulasi ini mencoba memposisikan seniman bukan lagi objek nanti, tapi sebagai subjek gitu ya, sebagai subjek yang harus dihargai dan gitu. itu menjadi standar dunia kan. Betul, Iya. gitu. Nah kan sekarang kita sedih gitu ya ketika, punten Kang Opik ya, mungkin bagi teman-teman yang tidak masuk bersinggungan dengan dunia industri atau pergi melawat ke luar negeri, mungkin tidak merasakan itu. Tapi bayangkan bagi seniman-seniman atau musisi yang bersinggungan dengan itu kan kasihan. Begitu mereka sudah dikontrak gitu ya, di kapal-kapal pesiar gitu ya, di hotel-hotel berbintang dan lain sebagainya. Ketika era itu digunakan dengan sekarang kan kita masuk ke masyarakat ekonomi ASEAN, MIE gitu ya. Semua diberlakukan, celakalah kita gitu ya. Itu sedikit ya saya nambahin, itu memang ada cerita di Eropa ya, seniman kita itu mau tampil di sana kan. Ya. Itu ditolak pada menjelang pertunjukannya karena ditanya soal itu. Ya. Anda punya sertifikat kompetensi tidak? Karena gedung ini, gedung pertunjukan ini semuanya sudah bersertifikat. Iya. Gitu. Nah, ini salah satu contoh kasus ya. Ya, contoh Kurasi gitu ya? kan. Iya. Betul Kang. Ya, jadi kalau misalnya masih ada yang bingung, misalnya kompetensi itu apa sih gitu. Jadi isi kompetensi itu sebenarnya hanya 3. 1 ada skill, 2 knowledge, dan 3 attitude. Ya. Jadi 3 komponen ini harus dikuasai oleh Mayang misalnya kan, kalau memang nanti kapan-kapan atau sudah dapat sertifikat kompetensi. Belum. Nah, misalnya nanti. Jadi 3 hal itu aja. Abi nu beratna attitude kan. Itu kelemahan. Oleh gitu. karena itu Kang Opik ya, orang-orang sekelas Kang Opik nggak usah khawatir. Kita juga memperlakukan di LSP itu, Kang Buki dan teman-teman kan ada 2 jalur nanti uji kompetensi itu. Ada yang langsung, ada yang tidak langsung gitu. Model Kang Opik mah sudah tidak diragukan, itu portofolionya aja. Tuh, Ya, Kang dengan Opik portofolio. Kang Opik apa saja sih ya karya yang sudah dihasilkan, kemudian track record di dalam berkesenian seperti apa, selesai gitu. Dan ada Nanti- dunia digital yang bisa Iya, dilihat. nah itu nggak bisa dibohongin. Nanti Iya. tinggal Kang Buki teh kalau Kang Buki sebagai asesor ya udah tuh Kang Opik malah kudu atau kudu di tes kudu nabeh segala macam Iya, begitu. Itu kan. Nah ini yang tidak sampai ke publik gitu sehingga jadi debatable juga pro kontra. Ya. Terus saya pikir kalau memang itu bisa dilakukan ya kenapa tidak? Karena sebetulnya pemerintah itu mempermudah ya. Dan juga pemerintah itu memperhatikan betul ya kepada nasib seniman sebetulnya di situ ya. Hanya barangkali PR kita Kang Buki hanya satu, tinggal sistem remunerasi yang belum. Nah kalau kita sudah masuk ke sistem remunerasi, nanti kita bekerja sama dengan Departemen Keuangan, saya kira di situlah. Jadi nanti kan begini, kalau Kang Opik di-hire untuk dalam satu perhelatan, tidak akan sama nanti honorariumnya dengan anak buah Kang Opik. Kan sekarang mah kumaha Kang Opik kan begitu kan, nanti kan tidak karena sudah ada aturan main sendiri. Dalam peristiwa lain saya pikir memang kita juga harus melihat dalam konteks konsep pentahelix ini bagaimana bersinerginya antara stakeholder ini untuk membangun yang disebut dengan peradaban gitu ya. Intinya kan begitu. Nah artinya bahwa kalau kita berbicara tentang peradaban itu juga kan berbicara tentang kebudayaan juga, tentang culture juga gitu. Nah kalau Jawa Barat sekarang ingin mencapai satu cita-cita yang sangat ideal yang Jabar juara ya, lahir batin luar biasa itu. Dengan inovasi dan Dengan kolaborasi. inovasi dan kolaborasi itu sebegitu sangat satu strategi yang luar biasa gitu. Trigger juga. Betul. Jadi kalau memang ini tidak diimplementasikan dengan saling memahami antara elemen-elemen yang harus bersinergi, memang ini PR ke depan gitu. Nah, oleh karena itu saya kira saya setuju dengan Kang Buki bahwa di era new normal ini kita akan memasuki ruang baru dan tentu saja marilah kita berinovasi dan berkolaborasi. Yang tidak kalah pentingnya juga proses adaptasi ini juga proses adaptasi yang cerdas gitu. Jadi kita tidak lantas menyalahkan situasi tapi ini anggap saja sebagai tantangan sekaligus peluang gitu.
mengapa tantangan sekaligus peluang, kita bisa mengefektifkan waktu, cost production gitu ya. Dan itu jelas lah ya. Dengan era sekarang juga begitu. Nah sekarang kan begini, dulu kan kita sangat susah kan Kang, kalau ada seminar-seminar internasional ya Kang Buki, geus kepikiran gitu bahwa lama kumaha ieu lamun ngadatangkeun ti Amerika gitu kan, kita nggak pernah ngebayangkan hari ini gitu ya. Dulu mah mun ngongkosan oge pasti mahal, terus belum akomodasinya, macam-macam gitu. Coba bayang sekarang, Prof bisa nggak ya besok kita bulan depan kita akan ada webinar nih, topiknya apa? Ini. Kemudian ini skalanya internasional. Oke, deal. Bayangkan saja dengan hanya hitungan waktu kita bisa ada deal-deal seperti itu dan jadilah ya seminar internasional dan orang Amerika tetap di Amerika kan gitu. Orang Inggris tetap di Inggris, orang Jepang tetap di Jepang, orang Indonesia tetap di Indonesia. Tapi semua terekam ya oleh digitalisasi sekarang dan semua orang bisa menikmati itu. Jeung pangpang nama ayeuna mah Kang Buki teu sawios teu dibayar gitu. Betul loh. Enggak apa-apa nih enggak ada honornya gitu dan mereka juga dengan sangat senang gitu. Karena apa? Mereka juga sangat sadar bahwa situasi ini harus bersinergi, itu yang paling penting. Betul sekali. Nah, yang luar biasa ya. Dalam situasi seperti ini, toleransinya makin tinggi sekarang orang. Jadi pemaklumannya semakin tinggi gitu. Dan ini sebetulnya suatu situasi yang luar biasa gitu. Kebetulan Kang Buki saya pengelola di dalam sebuah institusi sebut saja ISB ya. Sekarang itu banyak anggaran-anggaran yang memang tidak terpakai juga gitu. Nah, inefisiensinya luar biasa gitu ya. Dan silpa tuh. Betul. Dan sekarang itu refocusingnya itu memang betul-betul kita melakukan penghematan yang luar biasa gitu ya. Lepas dari masalah seniman, masyarakat juga mengeluhkan itu semua. Saya kira ini hanya masalah waktu gitu ya. Masalah waktu untuk mencoba bagaimana pemetaan ini bisa dijadikan semacam apa ya, data-data informasi yang akurat sehingga proses bantuan pemerintah untuk bisa meringankan ya yang terdampak itu bisa dilaksanakan. Jadi saya kira butuh waktu lah ya, karena siapapun pemimpinnya, siapapun orang yang mengambil regulasi di saat seperti ini tidak mungkin ujug-ujug sempurna kan begitu ya. Betul. Jadi butuh proses, butuh waktu dan segala sesuatunya juga yang tidak kalah pentingnya adalah butuh kesabaran untuk mencoba memahami fenomena ini sebagai fenomena yang memang betul-betul tidak pernah terduga. Gitu. Saya kira gitu. Dan satu lagi yang ini saya kira terakhir, jadi menyangkut tentang nanti saya tarik kepada kegiatan kesenimanan gitu ya. Yang jangan lupa bahwa kan seni itu ada fungsi ya. Tinggal pilihan apakah kita menjalankan the functional of expression hanya untuk kepentingan diri kita sendiri, hanya untuk kepentingan ekspresi, cekang bukima tidak ada hurufana payu jeung teu payu ya silakan itu pilihan ya, tapi juga jangan mengeluh ya gitu ya ketika keadaan sangat mendesak seperti sekarang. Tapi ada juga orang yang adaptif gitu ya, the functional of entertainment. Ketika kita berbicara tentang masuk ke dunia entertainment, kita nggak boleh lupa mindsetnya harus dirubah dulu. Kita sekarang sudah masuk di era industri, nggak bisa kita balik lagi ke belakang. Di mana kita dulu pernah hidup, masyarakat dulu di era agraris gitu. Ini kan persoalannya berbeda gitu. Ya, perlakuan pada keseniannya juga berbeda gitu. Nah, yang sadar posisi, yang melakukan proses adaptasi dengan luas, itu yang akan bisa survive. Nah, kalau tidak, ya dua alternatifnya. Dia akan terseret, atau yang lebih parah adalah ditinggalkan. Ya jangan sampai terjadi. Kan, gitu. Saya kira gitu. Tapi sebelum lupa, saya kira soal kompetensi tadi Kang bisa jadi topik bahasan khusus lah. Ya, saya usul juga begitu supaya Kang Buki kita juga mensosialisasikan itu supaya semuanya jadi tidak mispersepsi gitu ya. Betul. Selama ini kan ada konotasi gitu maksakeun gitu ya. Ada konotasi kebebasan ekspresi di kerangkeng gitu. Saya kira tidak ada urusannya dengan itu gitu ya. Hanya begini barangkali laras Kang Buki kantun kieu lah, ini harus dibalik juga logikanya Kang Opik sekarang sertifikasi itu seolah-olah diwajibkan. Sebetulnya bukan ya Kang, itu mah hak seniman. Bade dicandak hakna mangga, henteu teu sawios. Gitu ya. Terus kita Kang Opik teh kumaha cenah lamun ke saya mah tidak mengambil tidak apa-apa. Dan Kang Opik masih tetap bisa berkesenian kan begitu. Cuma begitu ya. Kalau kita nanti di-hire oleh stakeholder yang memberlakukan itu ya jangan mengeluh gitu. Da Kang Opik mah kumargi
teu jelas gitu. Wayahna we Teu jelas. Tah, kedah naming ke nampi gitu Kang Opik. Wayahna Kang Opik da sakieu we. Saya pernah mengalami. Mana Kang Ismet masih ada, Kang Ismet sudah tidak ada. Saya tahu 2006 Kang Buki, ini cerita aja ya. Saya mengikuti tour Samba Sunda. Judulnya keren. Ya. Judulnya teh Roadshow at the Great Britain. Luar biasa Kang. Kita itu ya, kita ke 5 negara bagian di Inggris. Ieu tengartoseun ieu Kang Buki naon. Ya. Kita 5 negara bagian di Inggris tuh. Ya. Jadi keliling-keliling tuh Samba Sunda tuh kan 12 orang pada saat itu. Kalau nggak 12, 15 orang ya. Dan kita berkolaborasi Kang Buki dengan seniman-seniman dari Norwegia ya. Itu ada DJ ya, ada pemain flute Patrick, kemudian ada pemain biola, saya lupa lagi namanya, dan ada satu lagi sound engineering karena mereka membutuhkan sound engineering. Kita Kang keliling-keliling kan, dan memang pertunjukan ya saya anggap sukses lah ya. Setiap negara bagian itu mendapat aplaus yang luar biasa. Mung tengenah tungtungna Kang Buki, Kang Opik, ya Kang Ismet nyamperkeun tadi bandara Heathrow, Kang. Abdi mah nyanggam teh ka akang we, da akang mah da bubuhan lanceuk abdi, sepuh abdi gitu. Aya naon Yi? Entong garuah ka barudaknya, entong ribut ka barudak. Ya memang agak menyakitan Kang Opik, Kang Buki. Jadi yang 4 orang itu ya, karena punya sertifikat, dibayar nanti sami jeung grup Samba Sunda nu sabreg-abreg bayangkeun. Kita kan komplain gitu, Anda nggak fair dong. Gitu. Jawabannya Pak, yang tidak bisa kita menjawab, Anda kan belum punya sertifikat, masih untung dibayar oge, bayangkan. Ya Allah. 2006. 2006. 14 tahun yang lalu. Jadi kita merasakan betul gitu ya bahwa ya betapa pentingnya untuk kita memahami tentang dunia global ini. Karena bagaimanapun nanti kita akan bersinggungan dengan dunia global. Nah malah oleh karena itu pentahelix ini harus diterjemahkan lebih komprehensif gitu ya. Bagaimana setiap peran itu bersinergi dan setiap peran itu saling menghargai. Perbedaan perannya itu saya kira penting gitu. Kalau Kang Opik mah pengen sertifikat sebagai lelaki bertanggung jawab. Insya Allah abdi terus saya 10 mata sertifikat. Luar biasa. Ya, ya Kang Abdi mah pentahelik yang paling secara teknis dan sederhana peristiwa ini. Ya, dari akademisinya ada, sponsor dari pemerintah, dari dewannya, legitimasinya ada, dari senimannya ada, dari para pengusaha itu yang ngesut juga ada. Betul. Dari Nugarilis, Nukasep juga ada. Jadi saya kira ini satu bentuk pentahelix Satu model bentuk pentahelix yang sangat kecil tapi memang seperti inilah kurang lebih sinerginya gitu ya. Bentuk sinerginya. Nah, iya mah aya pertarosan ini mati abi temaya. Kan kebetulan ini pentahelix teh digunakan sebagai bentuk usaha dalam adaptasi pangintennya. Nah, di era globalisasi. Nah, mengenai adaptasi era globalisasi, apakah dikhawatirkan sebetulnya dikhawatirkan atau tidak? Justru si nilai-nilai budayanya itu cenderung hilang. Misalkan karena beradaptasi dengan teknologi, sedangkan kan di kita ada beberapa komunitas seni atau kehidupan seni yang memang jauh terhadap kehidupan teknologi. Ketika itu berkolaborasi, apakah dikhawatirkan nilai-nilai atau esensi-esensinya hilang atau seperti apa? Nah, kayaknya saya juga perlu jawaban itu. Solusinya seperti apa mungkin ya, Kang? Saya teh, Kak Abdi, Kak. Mangga ya imam badan imam umum gitunya. Kayaknya dalam perspektif kebudayaan harusnya sih ada yang disebut penjaga gawang. Ya. Gitu kan? Jadi harus ada penjaga gawang nilai-nilai budaya. Gitu kan? Nah, siapa penjaga gawang ini? Gitu. Bisa jadi para empu. Ya. Bisa jadi para maestro, bisa jadi lembaga-lembaga tertentu, bisa jadi sekolah-sekolah dan sebagainya. Gitu. Jadi mereka-mereka inilah yang dalam tanda kutip disebut penjaga gawang nilai-nilai budaya. Gitu kan? Perubahan-perubahan itu ketika ada produk-produk budaya yang memang berkembang gitu kan gitu.
lalu masuk ke industri misalnya kan dia, maka ada pergaulan baru, ada perkenalan dengan budaya lain lalu bersinggungan gitu kan, yang ujung-ujungnya kita sebut misalnya melalui proses kolaborasi gitu kan dan lain sebagainya, inovasi lalu muncul produk-produk baru gitu kan gitu. Jadi saya kira pemanfaatan budaya itu sekarang malah ada dalam undang-undang pemajuan kebudayaan. Salah satu aspeknya itu bicara memang soal pemanfaatan gitu, selain dari perlindungan dan sebagainya kan gitu. Nah saya kira akhirnya memang lari juga ke apa yang kita sebut dengan ekonomi kreatif di wilayah kebudayaan atau seni budaya lah gitu. Nah persaingan-persaingan ini bahkan di tingkat global justru menurut saya modalnya itu ada di produk-produk kesenian tradisi kalau menurut saya. Maka berbahagialah seperti Mayang gitu kan, seperti Song Ujo, seperti mahasiswa-mahasiswa di ISBI yang memang memiliki dasar-dasar kuat dalam penguasaan seni tradisi. Karena ini modal penting untuk Anda bisa melangkah ke jalur yang jauh lebih luas, jalur bukan hanya nasional tapi juga internasional. Dalam produk kesenian dalam konteks ekonomi kreatif menurut saya justru modal pentingnya itu adalah ada di produk-produk seni budaya. Mau ngomong apa? Kerajinan. Mau ngomong apa? Karawitan. Mau ngomong apa? Tari. Pertunjukan rakyat dan lain sebagainya. Saya kira Jawa Barat saja tidak pernah kehilangan modal awal itu untuk bisa berkembang dan diakui oleh dunia luar, gitu kan? Peluang ini sekarang terbuka lebar ketika apa? Ketika kita tidak lagi memikirkan bahwa kita mengekspresikan karya cipta kita, itu kita harus nyari gedung, kita harus nyari sound system, kita harus nyari macam-macam gitu. Kita harus promosi, kita cari penonton dan sebagainya, tiketing dan sebagainya. Tidak usah keluar biaya yang besar-besar. Sekarang ini ada dunia digital, ada YouTube, ada macam-macam gitu kan. Kita bisa live streaming. Serba mudah. Serba mudah. Tinggal kita mau apa tidak melangkah. Yang paling susah itu adalah memulai gitu. Dalam banyak hal seperti itu. Jadi kita jangan terus berfantasi kan gitu, bermimpi. Tapi wujudkan mimpi itu gitu. Dengan cara apa? Dengan cara membuat keputusan. Gitu ya. Contoh misalnya sekarang saya mau jualan pakaian gitu. Kalau dulu yang pertama difikirkan selain kita punya modal beli bahan baju macam-macam itu. Kita tuh berpikir ngontrak tempat. Misalnya kan paling tidak ngontrak tempat lah gitu di jalan yang strategis. Mungkin butuh ratusan juta 1 tahun sekarang. Ya kan? Padahal jarak bukan durasi kalau jarak itu paling di seputaran kota Bandung lah gitu. Paling luas gitu kan gitu. Tapi kalau dengan kita buka jualan online tanpa harus sewa ratusan juta bahkan mungkin cenderung gratis, sedunia itu. Betul. Peluangnya itu sedunia. Jadi kenapa kita harus pusing-pusing memikirkan kontrak tempat, ya kan, beli properti untuk itu. Ya. Seniman juga saya kira tinggal kreativitas tadi, ide-ide kreatif dan dalam dunia berkesenian ada istilah we have a blast. Kita punya ledakan. Yang tidak bisa diduga-duga. Ada terlalu banyak contoh ya. Orang-orang yang bergelut di dunia musik tiba-tiba dari orang biasa-biasa tiba-tiba saja suddenly menjadi orang yang sangat terkenal. Tiba-tiba dari jalan kaki dia pakai mobil mewah. Ya kan? Betul. Nah, ini contoh ini terlalu banyak. Gitu kan, bahwa ada ledakan-ledakan yang bahkan tidak direncanakan dan sama tidak sekali. diduga-duga ya. Dan tidak diduga-duga. Gitu. Nah ini saya kira untuk seniman makanya saya selalu mengatakan terutama kepada mahasiswa saya melihat aura keberhasilan itu di semua wajah kalian gitu. Gitu kan. Dan sukses kalian tuh dekat aja nih, di dekat-dekat pipi itu cuma beberapa senti aja. Raih itu istilah we have a blast itu, kita punya ledakan itu. Memang nangkapnya susah. Tapi dengan keyakinan, dengan kesabaran, dengan ketelatenan, dengan kreativitas yang tiada henti, itu jalan ke arah sana itu terbuka lebar. Saya nambahin Kang Buki ya, jadi motong sebentar.
Ini menarik nih pertanyaan Gilang ini, Kang Buki sudah menjawab gitu ya. Jadi pada prinsipnya kita harus berbagi peran. Betul kata Kang Buki. Jadi para empu, para maestro, para master ya, atau lembaga-lembaga kesenian, lembaga-lembaga kebudayaan, sekolah-sekolah kesenian itu akan menjadi salah satu penjaga. Termasuk Kang Opik ini manusia langka gitu ya. Ini harus dijaga. Harus ini harus. Dan harus dijaga. Tolong jagain saya. Harus dijaga dan memang ini harus diperhatikan oleh negara. Kalau nggak dijaga ini kok Tolong kemana-mana perhatikan, gitu. tolong perhatikan. Nah, jadi gini artinya bahwa yang disebutkan Kang Buki, para maestro, para empu dan lain sebagainya harus dihargai oleh negara. Makanya saya ingin mengusulkan, kebetulan ada Kang Buki nih ya, sebagai salah seorang yang memang ada di wilayah legislatif gitu ya. Munculkanlah program anak negara. Nah yang seperti ini dilindungi oleh negara. Untuk apa? Boleh jadi nanti diberi insentif ya oleh negara. Tugasnya apa? Ya menjaga itu, mewariskan pada generasi penerus. Saya setuju kan. Kemudian melakukan proses edukasi pada generasi penerus kan gitu. Ya. Bila perlu ada eksibisi-eksibisi memang nanti yang harus ditugaskan. Contoh di Norwegia. Saya punya kolega di Norwegia itu hidupnya gitu Kang. Dia hanya melakukan tugas dari negaranya itu berkesenian tapi menjaga warisan tradisi mereka. Di Jepang, saya contohkan. Itu pemain kabuki, bukan Kang Buki ya. Pemain kabuki, Pemain. ya digaji oleh negara Jepangnya itu, oleh pemerintah Jepang itu setara dengan guru besar dan jadi kecemburuan. Tapi apa pemerintahnya bilang? Kalau nggak ada mereka, Jepang habis budayanya gitu loh. Iya. Jadi ada prinsip dasar yang sangat idealistik gitu ya. Dan itu diajarkan anak negara, digaji nanti tuh, tapi itu digaji nanti sina latihan, main teater gitu ya, terus pertunjukan, dan itu ada komunitasnya. Kemudian negara juga memberikan solusi gitu loh. Tapi juga ada orang-orang yang ditugasi untuk mengembangkan, melakukan inovasi gitu. Jadi nanti kalau ada seperti sekarang gamelan angklung tuh seperti ini, ya nggak apa-apa. Kalau nanti orang berbicara yang tradisinya kunumaha tuh, ya itu ada tempatnya gitu. Bertanya yang tradisi ini inovasi. Karena apa? Kita juga nggak boleh menutup ruang kreativitas bagi anak-anak muda gitu. Betul. Cara mereka membaca, saya, Kang Buki, Kang Opik, dengan mereka kan berbeda dunianya. Betul. Saya masih kene analog gitu ya, kata Kang Buki barusan. Mereka sudah digital. Jadi kita hargai cara mereka membaca gitu. Jangan-jangan mereka sedang menciptakan apa yang disebut dengan neotradisi. Dan itu mungkin, bukan sebuah keniscayaan. Kita nggak boleh menutup ruang-ruang itu, Kang. Iya. Jadi Ya, artinya berbagi peran, betul. Betul Kang. Dan saya gini, saya sudah cerewet sebetulnya. Makanya yang penting itu kita bisa memelihara dokumentasi. Ya, Bisa jadi satu produk seni budaya itu sudah tidak ada pengampu, tidak ada Ya. pendukungnya, lalu hilang, mati lah gitu. betul, betul. Itu bisa saja terjadi, tapi kita tidak boleh kehilangan dokumennya. Ya, ya. Nah di kita yang terjadi, satu produk kesenian itu hilang mati dan kita tidak ada dokumennya. Nah itu. Nah ini ya, Nah, ini itu, juga. itu pekerjaan rumah gitu Nah ya. itu betul. Itu pekerjaan rumah. Kemudian satu lagi kan, punten. Saya juga sudah mulai teriak-teriak lah gitu. Jadi para empu, maestro ini memang harus ada database-nya. Ya, Kemudian jangan sampai misalnya juru kawi atau pesinden lah gitu kan, yang sudah sepuh itu untuk karena kebutuhan ekonomi, lalu mereka harus manggung gitu misalnya kan gitu, nyari nafkah gitu kan. Harusnya kalau ada data, sudah ibu mah calik we, ngalatih sok weh. ngalatih we, ya sanggarna. Naon? Tugas ibu mah mewariskan Ya. pengetahuan ibu kepada generasi berikutnya. Ibu digaji sekelas kepala sekolah. Ah, begitu. Gitu. Nah, itu. Karena pada dasarnya dia adalah guru gitu. Dan sama dengan guru-guru swasta gitu Iya. kan, atau negeri. Bahkan ini mah guru yang berhubungan dengan identitas negara gitu. Iya, betul. Identitas bangsa. Nah, makanya saya sebut sebagai saya anak prihatin negara. sekali ya, Iya. saya ngomong prihatin karena ada sinden Ibu Yoyo Suprihatin Sekarang di Karawang. kasihan sekarang. Bukan karena namanya ya Pak? Iya, saya prihatin terhadap misalnya contoh nasib Ibu Yoyo Suprihatin di Karawang. Pesinden yang dulu itu saya pernah Sohor dengar sekali. suaranya itu rontok jantung saya gitu. Sekarang udah umur 80-an ya Kang ya. Hidup hanya di ruangan kecil sendiri gitu kan. Tapi setia dengan kecapinya kan gitu. Iya. Iya. Nah ini
saya sangat bukan terharu lagi, sangat sedih melihat Ibu Yoyo itu mungkin tinggal satu-satunya generasi sinden yang dalam tanda kutip utuh lah menurut saya gitu kan, dan ilmunya butuh diwariskan. Betul. Saya sangat sedih juga ketika misalnya mendengar waktu itu nih di Subang masih ada Ibu Cici Cangkurileng gitu kan, meninggal dunia nggak ada beritanya tuh. Sampai umur 6 bulan itu masih manggung gitu kan. Nah ini harusnya pemerintah itu sadar gitu kan, kembali membangun kesadaran bahwa maestro-maestro itu perlu dalam tanda kutip, perlu diprotek, perlu dipelihara ilmunya, maksudnya kan diwariskan ke generasi lain, lalu mereka disubsidi. Jangan manggung lagi udah gitu. Nah, jadi ada dua background nih ya. Ada yang dilindungi oleh negara, termasuk juga disubsidi oleh negara. Oleh karena itu Kang Buki, saya sementara menyebutnya anak negara gitu ya. Itu anak negara gitu. Ada juga kita memberikan peluang pada yang inovator-inovator. So bayangkan ya, kita bayangkan. Kalau tidak ada yang namanya Mang Koko Koswara yang melakukan revolusi di dalam dunia karawitan ya. Moal siga kieu ya. Moal aya Jaipong. Moal aya pop Sunda. Moal aya pop Sunda. Kalau tidak ada Pak Daeng dan Pak Ujo, angklung itu tidak akan seperti sekarang. Betul. Jadi ini wilayah inovasinya ada di sini gitu loh, ya kan? Nah nanti kalau ke Kang Opik kalau di Jawa Barat atau di Sunda ada nggak angklung tradisional? Cek Kang Opik teh aya tuh. Mangga bilih badeka Baduy, bilih badeka Cipta Gelar kan gitu ya? Atau bilih badeka mana? Bisa ditunjukkan gitu loh. Ini loh yang tradisional. Nah ini yang inovasi. Betul. Jadi antara yang tradisional dengan yang inovasi harusnya jangan dibikin dikotomi. Tapi harusnya dibikin bersinergi gitu loh. Betul. Karena apa? Kedua-duanya akan memberikan nilai tambah. Sepanjang ada nilai kompetitor itu biasanya itu akan memunculkan nilai-nilai tambah. Saya contohkan begini. Tradisi akan selalu terus berkualitas ketika ada yang kontemporer-nya terus hidup. Jangan dibunuh. Karena apa? Ini sebagai bandingan, sebagai komparasi gitu loh. Betul. Nah nanti kalau yang kontemporernya itu sudah kehilangan arah, akan balik lagi ke tradisi kan gitu. Iya Pak. Nah bisa jadi kieu ya kesenian kayak gitu ya. Oh udah baheula mah kieu, itu akan menjadi sumber belajar tradisi itu. Begitupun sebaliknya, tradisi melihat kontemporer ini adalah sebuah bagian dari ini sudah melakukan sebuah inovasi. Itulah yang penting. Nah, kalau sekarang saling membunuh, kemudian saling curiga, itu yang akan menjadi persoalan tersendiri gitu. Nah, oleh karena itu saya kira dengan pertanyaan Gilang seperti itu, kita juga harus mengawinkan dua arah yang memang harus bersinergi. Ada yang menjaga, gitu kan? Ada yang mengembangkan. Betul. Saya kan sering berceritakan tentang sorabi lah, ya. Sorabi di mana-mana gitu, tapi sorabi kan dari beras ketan, dari beras kan gitu ya. Ada kelapa diparut menjadi santan, sorabi. Tapi kan begitu packagingnya berbeda dilakukan inovasi. Nu ieu mah 2003 masih ditawar gitu yang tradisional ya. Tapi yang di Enhai cok Kang Opik di Enhai. Sabaraha neng ieu sorabi 5.000 da moal nawar. Karena mungkin packagingnya. Ya kalau saya tambahkan lagi ya. Jadi saya kira kajian ini kan menarik gitu kan. Yang penting adalah kita memperkuat struktur dalam dari nilai-nilai tradisi itu. Yang berubah itu menurut saya itu adalah struktur luarnya. Gitu kan? Tampilan. Itu silakan saja kayak angklung seperti ini kan yang berubah kan struktur luarnya. Cara memainkannya, kemasan di panggungnya ya silakan saja. Tapi struktur dalamnya itu harus diperkuat. Apa struktur dalam itu? Ya nilai-nilai itu, nilai-nilai tradisinya. Nilai-nilai budayanya itu nggak boleh hilang. Contoh ya kalau misalnya punten Kang dikoreksinya, ada abdi sanes orang karawitan. Misalnya di Pamirik Jaipongan atau Bajidoran, itu kan sudah banyak berubah nih tampilan-tampilan. Tapi struktur dalam itu tidak berubah. Misalnya apa? Aya wiletan, tetap ada itu kan wiletan gitu kan. Betul. Terus goongan, kenongan, gitu kan. Strukturnya masih tetap kan. Betul. Itu struktur dalamnya nggak berubah. Ada istilah lagu ageng mungkin, lagu alit, gitu kan gitu ya. Jalan kan gitu ya. Jadi jalan. Begitu juga misalnya di tari Jaipongan, yang sudah begitu sangat inovatif ya Kang ya, dikembangkan oleh Kang Gugum misalnya
di sana tetap saja ada misalnya gerakan-gerakan yang sejak dulu ada. Ya. Misalnya kepat misalnya, mincit, jalak pengkor. Nah, itu kan sebutan-sebutan atau istilah-istilah yang sejak lama memang ada gitu. Jadi struktur dalamnya tetap tidak berubah. Tapi struktur luarnya Sudah berubah. Nah, jadi saya kira maka kepada para seniman itu sebenarnya memperkuat aspek nilai itu di situ. Betul. Di struktur dalamnya. Sehingga struktur luar berubah sehebat apapun gitu kan. Ya. Kita masih punya fondasi yang kuat dalam hal menjaga nilai-nilainya gitu. Gitu. Ya. Kopik. Abdi mah sekedik we. Ya terus menel. Beliau berdua itu. Cuman barangkali begini. Yang disebut adaptasi baru itu mungkin juga akan ada muncul nilai-nilai baru. Ya. Di situ ya. Jadi seperti misalkan angklung itu disahkan oleh UNESCO bukan heritage tapi intangible heritage culture. Culture come from Budaya tak benda. warisan budaya tak benda. Artinya apa? Di situ ada nilai-nilai, bukan hanya Bukan bendanya yang bukan bendanya. Nilainya apa? Salah satunya itu angklung harus hidup dan menghidupi di masyarakatnya. Ya. Ada nilai kebersamaan, gotong royong. Ya. Nah itu yang barangkali nilai-nilai yang tadi kata Kang Buki sekarang bisa jadi misalkan sifatnya massal. Pertunjukan misalkan Sunda itu sangat identik dengan tidak ada batas tamu dan para pemain gitu. Sekarang ini agak berubah, tapi barangkali silaturahminya melalui daring tadi yang penontonnya menjadi jauh lebih banyak, itu juga menjadi nilai-nilai baru gitu. Jadi saya kira adaptasi kebudayaan sekarang ini tentu saja yang merubah. Bukan merubah ya, artinya menambah dan ada nilai-nilai baru. Saya kira Ya, bab warisan budaya tak benda nanti kita jadiin topik lagi deh. ya. Betul. Ya. Gimana Kang Gilang? Luar biasa. Luar biasa sekali Jadi ya. kalau misalkan sudah dijelaskan seperti itu, justru Kang Gilang juga berpikir bahwa cagar budaya itu bukan cuman candi, Betul. tapi termasuk maestro-maestro ya Pak Hendy ya. Mungkin ada seniman-seniman itu juga termasuk yang jadi dokumentasi ya gitu Iya, Ari. Dokumentasi hidup. Dokumentasi hidup dan itu mesti dilindungi oleh kita semua. Iya, betul. Gitunya di era globalisasi. Di era gitu ya. globalisasi. Mungkin ada closing statement terakhir ya? Atau Iya. masih ada pertanyaan Teh Maya? Atau cekap panginten luar sudah biasa. Terus terwakil. lapar ulah naros wae. Iya kopi di Kabujeng Tiis. Mohon kopi pilih Kabujeng Tiis Gitu. biasa di Tos diis. Tos Tiis Terus malah. diisnya ngomong. Mohon. Mohon alhamdulillah pisan dinten ieu tehnya obrolanna begitu berkualitas. Mudah-mudahan janten solusi, janten menginspirasi kanggo kawan-kawan anu aya di mana wae di rumah bade di mana wae tempatna, mudah-mudahan janten terinspirasi tergugah kreativitasna gitu. Ku kituna urang haturkeun nuhun nu utamina ka Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat yang telah mendukung terselenggaranya acara ini. Acara naon teh ya? Eta Sawala SKA. Oh mohon SKA Sawala Kebon Awi Luar Jawa biasa. Barat leres pisan. Janten ulah hilap di like, di komen, di subscribe channel YouTube. Leres pisan, mohon. Luar biasa pokoknya mah. Urang tepang di Sawala anu salajengna, mudah-mudahan pasien kesehatan kelancaran Amin. sadayana. Amin. Hatur nuhun Kang Buki, Pak Suhendi, Kang Opik, hatur nuhun pisan. Tina segmen terakhir ieu, tang tosna bakal aya penampilan ti kawan-kawan angklung. Sumangga. Bekituna sumangga Urang haturkeun Urang penampilan haturkeun. penutup. Leres. Hilap salam budaya. Nah gitu Pak Betul, Hitunya. leres. Rasa sarangan atuh cobi mun terakhirna sakitu anu kapea hatur ti dina acara Sawala Kebon Awi ieu. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.